Selamat datang di Literasi untuk Indonesia. Belajar bersama, cerdaskan bangsa. Hai generasi cerdas, kembali lagi dengan Kanuri di Literasi untuk Indonesia. Kali ini kita akan menganalisis cerita fantasi dengan judul Kue-Kue Mau, tentunya tetap di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 Kurikulum Merdeka. Lantas, apa saja ya hal-hal yang akan kita analisis dari teks berjudul Kue-Kue Mau? Setidaknya ada 3 hal yang akan kita analisis. Pertama, unsur-unsur yang meliputi unsur ekstrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Kemudian, struktur yang meliputi orientasi, komplikasi, dan resolusi. Terakhir, kaidah kebahasaan yang meliputi kata ganti persona, kata ganti cerapan panca indera, kata kiasan, kata sambung waktu, kata keterkejutan, dan terakhir penggunaan dialog dalam cerita. Berikut ini cerita fantasi berjudul Kue-Kue Mau karya Rahma Subarna. Namaku Mau, setelah berusaha keras akhirnya aku diterima di sekolah peri juara. Sudah 1 bulan sekolah berjalan, aku belum memiliki teman peri. Semua berawal dari kesulitanku mengikuti pelajaran. Mau, apa yang kau lakukan? Kau pasti melupakan mantranya. Maafkan aku. Dasar Mau bodoh, kau selalu membuat kekacauan. Mulai sekarang jangan dekati dia, nanti kita ketularan bodohnya. Mau tertunduk sedih di bangkunya. Aku menyukai bolumu, lembut sekali. Aku juga suka teh hijau beku di siang terik waktu itu. Coba baca ini agar sihirmu tidak salah lagi. Pegang dengan mantap, putar perlahan. Celing, ayam bakar memang paling pas setelah lelah belajar seharian. Aku memang peri bodoh. Besok dalam ulangan sihir aku pasti gagal lagi. Tenanglah Mau, kau hanya perlu terus berusaha. Kau bisa jadi peri makanan yang unik loh. Sejak itu Mau lebih sering belajar meski terkadang masih salah. Tetapi celing celing celing. Sempurna Mau, akhirnya kau menguasai mantra ini. Apa aku bilang, kau pasti bisa. Sayang aku tidak bisa mendapatkan ayam bakar lagi. Celing, siapa bilang? Ini ayam bakar untukmu. Terima kasih sudah membantuku selalu. Wah, sekarang kau adalah peri makanan yang berbakat. Suatu saat Mau tidak bisa menemukan Piru. Kemana Piru? Kau mau jadi sok jagoan ya? Jauhi Mau atau kami semua akan menjauhimu. Hentikan, jangan ganggu dia. Wah, peri bodoh bisa marah juga ya. Strawberry, blueberry, hilangkan semua marah dan benci. Wah, enak sekali. Bisakah kau menciptakannya lebih banyak lagi? Ini coklat kesukaanku. Teman-teman hentikan, kenapa kalian malah makan? Tuh kan benar, kau bisa menjadi peri makanan yang hebat. Sejak saat itu Mau tidak pernah lagi sendirian. Dan sebagai ganti makanan-makanan yang disihir Mau untuk mereka semua membantu Mau belajar. Setelah membaca teks berjudul Kue-Kue Mau, dapat diketahui ada unsur-unsur yang membangunnya. Pertama, unsur ekstrinsik dan yang kedua, unsur intrinsik. Unsur ekstrinsik, sudut pandang penulis. Cerita menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama. Hal ini ditandai dengan penggunaan kata ganti persona aku dalam kalimat namaku Mau. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama ialah tema. Kue-Kue Mau bercerita mengenai Mau yang kesulitan mempelajari sihir sehingga dijauhi teman-temannya. Kemudian Mau berusaha belajar hingga akhirnya berhasil menguasai beberapa mantra untuk membuat makanan lezat. Hal ini membuat teman-temannya menyukai Mau. Ya, tema cerita adalah semangat belajar dan pantang menyerah. Alur. Tidak ada penggambaran masa lalu dalam cerita sehingga cerita beralur maju.
Latar dibagi menjadi 3, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat, sekolah peri juara. Latar waktu, siang hari. Latar suasana di awal menyedihkan karena mau kesulitan menguasai ilmu sihir sehingga dijauhi teman-temannya. Akan tetapi di akhir cerita suasana menjadi membahagiakan karena mau berhasil menguasai ilmu sihir sehingga disukai teman-temannya. Tokoh cerita ialah Mao, Piru, Yari, dan teman-teman di sekolah peri juara. Penokohan, Mao adalah sosok yang mau belajar, pantang menyerah, dan baik hati. Piru, baik hati dan peduli dengan temannya. Yari, kurang baik dan suka menghasut teman untuk memusuhi Mao. Amanat, kita sebaiknya pantang menyerah saat menghadapi kesulitan. Kita juga sebaiknya tidak menaruh dendam pada orang-orang yang mencaci saat kita dalam kondisi sulit. Kerja keras dan kemauan untuk berubah menjadi lebih baik pasti akan membuahkan hasil yang manis. Struktur cerita. Ada 3 struktur cerita dalam teks meliputi orientasi, komplikasi, dan resolusi. Kamu bisa melihat penjelasan lebih lanjut pada Salindia. Kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu penggunaan kata ganti persona. Setelah berusaha keras, akhirnya aku diterima di sekolah peri juara. Aku adalah contoh kata ganti persona. Penggunaan kata cerapan panca indera. Aku menyukai bulumu, lembut sekali. Tekstur lembut bisa dirasakan oleh indera peraba yaitu kulit. Penggunaan kata kiasan. Kau mau jadi sok jagoan ya? Kata jagoan tidak merujuk pada ayam jago, namun kiasan untuk menggambarkan seseorang yang ingin menjadi pahlawan. Kalimat di atas diucapkan untuk menyindir Mao yang ingin membantu Piru padahal dia sendiri lemah di mata Yari. Penggunaan kata sambung waktu. Setelah berusaha keras, akhirnya aku diterima di sekolah peri juara. Sejak saat itu, Mao lebih sering belajar. Akhirnya dan sejak merupakan contoh penggunaan kata sambung waktu. Penggunaan kata kejutan. Hentikan, jangan ganggu dia. Hentikan contoh penggunaan kata kejutan. Terakhir, penggunaan dialog dalam cerita. Contoh, Mao berkata, aku memang peri bodoh. Besok dalam ulangan sihir, aku pasti gagal lagi. Nah, itu tadi contoh analisis mengenai teks fantasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Generasi cerdas, terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.